Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziad dari jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan suatu tanaman yang biasanya dibudidayakan oleh para petani. Di sini saya akan mengajari dan memberitahu gimana sih caranya budidaya tanaman padi. Ya, budidaya tanaman padi atau yang sering disebut Oryza sativa L merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah tahun penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, padi merupakan salah satu tanaman utama yang dibudidayakan oleh para petani sebagai makanan pokok masyarakat. Berikut cara budidaya tanaman padi. Pengolahan tanah. Ada beberapa cara budidaya tanaman padi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama pengolahan tanah, yang kedua pemilihan benih, yang ketiga penanaman, yang keempat pengairan, yang kelima pemupukan, yang keenam OPT dan mencegahnya, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah panen. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dilakukan dengan menggulingkan atau mengembalikan tanah dengan menggunakan traktor, dan pinggirnya menggunakan pacul oleh kita atau para petani untuk sebagai jalan kita untuk ke tengah-tengah lahan pertanian. Lalu yang kedua adalah pemilihan benih. Benih yang dipilih oleh kita adalah harus benih yang unggulan dan benih-benih yang sudah diverifikasi oleh para peneliti di Indonesia dan mudah untuk dibudidayakan, dan memberi benih ini gampang. Untuk pembelian benih ini bisa di toko-toko pertanian setempat. Lalu yang ketiga adalah penanaman. Penanaman ini dilakukan menjadi 2, yaitu penyemaian dan juga penanaman setelah penyemaian. Penyemaian dilakukan di suatu lahan dengan berdempetan dengan jarak yang tidak diatur, dengan diatur sedikit lebih rapat. Lalu setelah penanaman atau setelah penyemaian itu tanaman padi diangkat lalu diatur pola penanamannya dengan jarak yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat adalah pengairan. Pengairan yang dilakukan oleh kita harus dari pengairan yang dilakukan bisa melalui sungai, bisa melalui solokan, atau juga menggunakan pompa air. Jika pengairan solokan dan sungai itu susah dijangkau, maka menggunakan pompa bisa dilakukan. Lalu yang kelima adalah pemupukan. Pemupukan biasanya dilakukan menggunakan pupuk kimia atau juga bisa menggunakan pupuk organik. Namun biasanya para petani lebih menyukai dengan pupuk kimia seperti pupuk Ponska dengan yang mengandung NPK yang cukup lebih baik untuk tanaman padi. Lalu masuk ke OPT dan mencegahnya. OPT yang menyerang pada tanaman padi biasanya ada beberapa, yaitu pertama adalah keong mas. Keong mas merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Dia rentan pada padi, yaitu pada saat persemaian dan padi di umur 10 hari. Mekanisme merusaknya, keong memarut jaringan tanaman atau memakannya. Gejala kerusakan, tanaman mudah dimakan hingga habis sehingga banyak rumpun hilang atau satu batang padi akan habis dimakan seekor keong dengan selama 3-5 menit. Pengendaliannya secara kultur teknis ini dilakukan dengan cara pada saat tanaman di umur 0-25 hari, lahan sawah perlu dikeringkan dalam keadaan macak-macak atau sedikit lembab. Keong tidak dapat menyerap atau menuju rumpun
padi yang akan diserangnya. Kalaupun diserang, presentasi serangannya itu di bawah ambang kerusakan. Lalu yang kedua adalah dengan cara pembuatan parit di sekeliling lahan penanaman agar keong dapat berkumpul lalu dimusnahkan. Kemudian saluran air perlu dibersihkan dari tanaman-tanaman air seperti kangkung, air, dan lain-lain agar tidak menjadi cadangan dan berkembang keong emas. Lalu pengendalian dengan secara mekanis bisa dilakukan dengan induk keong yang kelompok telur ini dilihat semuanya diambil dan dikumpulkan dan dimusnahkan. Kemudian bisa juga kita saring menggunakan kawat atau di pintu air agar tidak masuknya keong ke dalam lahan. Lalu juga bisa pasang ajir atau kayu yang tempatnya diletakkan di kelompok telur keong sehingga mudah diambil dan dibuang. Lalu selanjutnya ada wereng coklat. Wereng coklat juga merupakan hama yang bisa merusak tanaman padi. Pertahanannya yang dipupuki oleh nitrogen tinggi, dapat jarak tanam yang rapat. Ambang ekonomi hama ini adalah 15 ekor per rumpun, sekaligus hidupnya itu di 21 hari sampai 30 hari. Cara mengendalikannya yaitu ada beberapa. Yang satu menggunakan varietas tahan dengan wereng coklat, atau juga bisa berikan pupuk K untuk mengurangi kerusakan dan monitor pertanaman paling lambat 2 minggu sekali. Bila populasi hama di bawah ambang ekonomi menggunakan inseksida, botani atau jamur entopatogen. Lalu yang kelima bisa juga di populasi hama di atas ambang ekonomi gunakan inseksida kimiawi yang direkomendasikan. Kemudian ada penggerek batang atau hama ini yang sering menyerang pada tanaman padi. Paling penting pada padi ini sering menimbulkan kerusakan yang berat, kehilangan hasil yang tinggi, stadia atau tanaman yang rentan terhadap serangan penggerek batang adalah sejak pembibitan sampai pembentukan malai. Gejala kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan anakan mati atau sering disebut sundep atau tanaman stadia atau vegetatifnya atau beluk malainya hampa, dan tanaman stadia itu grave atau gejala sundep yaitu mengguyurnya atau mengeringnya dan matinya serta anakan kerdil. Sedangkan untuk gejala beluknya yaitu malai dan padi berwarna coklat kering, gabah hampa serta batang dicabut mudah terlepas. Pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan tanam serempak dengan daerah-daerah yang di sekitarnya agar tidak terkena penggerek batang. Terus pengumpulan kelompok telurnya dikumpulkan lalu dibasmi, diaplikasikan pestisida secara tepat. Lalu keempat adalah spot treatment pada tanaman bergejala. Lalu yang kelima, aplikasi agen hayati atau presto telur atau triplogama. Lalu yang selanjutnya adalah walang sangit. Walang sangit merupakan hama yang umum merusak bulir padi pada fase pemasakan. Fase ini penumbuhan tanaman padi yang rentan terhadap tanaman walang sangit sangat adalah dari keluar malai sampai matang susu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh menyebabkan beras berubah menjadi warna dan mengapung serta hampa. Ambang ekonomi yang walang sangit itu lebih dari 1 ekor walang sangit per 2 rumpun atau masa keluar malai sampai fase pertumbuhan. Cara pengendaliannya adalah bisa yang pertama itu kendalikan dengan gulma di sawah dan di sekitar pertanaman. Terus pupuk lahan secara merata agar pertumbuhan tanaman seragam. Lalu tangkap walang sangit dengan menggunakan jaring atau sebelum stadia atau pembungaan.
umpan walas sangit untuk menggunakan ikan yang sudah busuk, daging yang rusak, atau dengan kotoran ayam. Apabila serangan sedang mencapai ambang ekonomi, lakukanlah penyemprotan insektisida. Lakukan penyemprotan pada pagi hari sekali atau sore hari ketika walang sangit berada di kanopi. Oke, yang selanjutnya adalah tikus. Tikus menyerang tanaman padi biasanya dikarenakan di musim-musim hujan atau juga dikarenakan lahan yang terlalu basah sehingga tergenangnya air di dalam lahan tersebut, sehingga tikus-tikus tersebut nyaman dan mau untuk hidup di daerah tanaman padi tersebut. Salah satu cara untuk menghindari terkenanya tikus adalah dengan cara yaitu lahan pertanian atau lahan padi tersebut tidak tergenang oleh air, namun tetap terjaga kebasahannya atau intensitas airnya. Kemudian ditanamnya serentak karena tanaman padi diserang oleh tikus itu yaitu karena basah dan tikus akhirnya menggigit bagian batang padi sehingga padi tersebut akan rusak secara permanen. Kemudian yang terakhir ada burung. Burung biasanya, burung gereja atau burung lainnya biasanya menyerang tanaman padi itu pada saat sudah menjadi gabah atau sebelum gabah. Tanaman padi ini atau sebelum panen, tanaman padi ini biasanya diserang oleh burung karena mengambil bulir-bulir padi tersebut lalu dimakan dan kadang merusak tanaman-tanaman. Nah, untuk cara mencegahnya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah dengan cara mengusirnya dengan menggunakan orang-orangan sawah. Lalu yang kedua adalah dengan cara penanaman serentak, karena biasanya penanaman serentak itu mengakibatkan hama-hama tersebut tidak akan bisa berpindah-pindah tempat sehingga lebih mudah untuk membasmi dan juga mengurangi hama-hama tersebut. Mungkin selanjutnya adalah selanjutnya adalah panen. Panen dilakukan dengan kurung waktu dari tanam adalah 115 hari atau panen dilakukan bersama-sama dengan dikumpulkan dengan luas karena itu 1 hektar atau sekitar beberapa hektar tersebut. Namun tanaman padi ini tidak semuanya 115 hari, berbeda-beda, jenis-jenisnya itu berbeda juga waktu pemanenan. Kadang ada yang bisa sampai di atas 120 dan ada juga yang di bawah 120. Namun di Indonesia masih banyak yang di atas 120 atau di 120. Tanaman padi biasanya bisa menghasilkan 1 hektar itu kira-kira 5 ton sampai 6 ton, tergantung dengan varietas padi yang kita pakai dan tergantung dengan OPT atau hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman tersebut. Kemudian tanaman padi yang baik atau tidaknya terkena OPT. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau terlalu berbelit-belit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool.